Halo, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rumenta Mefrida, Amelia Putri Vinata, Sylvia Amanda, dan Sinta Amelia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis program manajemen public relation di Yayasan Kita Bisa. Profil Kita Bisa. Logo pada kitabisa.com memiliki makna dari warna birunya yaitu menggambarkan pesan kedamaian. PT Kita Bisa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan kitabisa.com merupakan sebuah website untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online dan transparan. Kitabisa.com juga melayani pembayaran zakat bagi masyarakat muslim di Indonesia. Kitabisa.com didirikan oleh Muhammad Al-Fatih Timur tahun 2013. Kitabisa.com tercatat di Kemenkumham mendapatkan izin PUB atau penggalangan uang dan barang dari Kemensos dengan SK Menteri nomor 478/HUKPS/2017 dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Yang selanjutnya yaitu ada visi misi. Yang pertama, visi menjadi platform terdepan yang memungkinkan kebaikan terjadi di mana saja dan kapan saja, berkomitmen untuk menjadi platform yang memfasilitasi semua orang dalam berbagi dan berbuat baik melalui teknologi. Lalu kemudian ada misi, memfasilitasi penggalangan dana secara online dan transparan, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, menghubungkan berbagai semangat membangun Indonesia dari berbagi potensi orang baik yang ada di Indonesia melalui semangat gotong royong di era digital. Tujuan Kita Bisa, yang pertama, untuk memfasilitasi penggalangan dana secara online untuk berbagai kepentingan sosial. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan mempromosikan solidaritas di antara individu dan kelompok. Selanjutnya, struktur organisasi Kita Bisa. Yang pertama ada Chief Executive Officer adalah Al-Fatih Timur, VP Finance and People Operation ada Rachelina Mering, Chief Marketing Officer ada Fikra Ijaz, dan Chief Technology Officer ada Raimundus Galih Prasetya. Tugas dari masing-masing organisasi adalah yang pertama tim development, yaitu tim yang mengurusi pembuatan website dan juga mengurus dalam segi maintenance. Yang kedua, tim marketing. Tim ini bekerja untuk mencari strategi partnership, memperkenalkan Kita Bisa, mencari proyek-proyek potensial dan mendatangkan donatur, serta meningkatkan branding melalui sosial media dan berhubungan dengan media massa. Lalu untuk tim operation, tim yang mengurusi bagian keuangan dari proyek-proyek masuk. Di sini ada produk atau jasa. Yang pertama yaitu penggalangan dana. Kita bisa menyediakan wadah agar kita dapat menggalang dana secara transparan. Setiap donasi yang masuk tercatat oleh sistem, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan jumlah donasi yang terkumpul baik kepada donatur maupun publik luas. Penerima manfaat sudah melalui tahap kurasi dari sisi urgensi bantuan serta kebutuhan bantuan. Selanjutnya ada pembayaran zakat. Kita bisa hadir dengan layanan bayar zakat fitrah online yang bisa kita lakukan dari mana saja dan kapan saja dengan beragam pilihan metode pembayaran, lembaga serta daerah tujuan zakat. Selain itu, kita bisa juga memberikan transparansi laporan zakat yang dibayarkan. Lalu ada Kritan Event. Kita bisa dapat membantu kalian untuk membuat acara berjalan. Kalian hanya membuat event menjadi sangat menarik bagi semua orang sehingga kalian dapat pendanaan besar untuk acara kalian. Kita bisa sudah merealisasikan beberapa proyek untuk mewujudkan event seperti pagelaran seni anak, Seribu Dari Mimpi, dan Lari Indonesia untuk Rumah Pintar Mojokerto. Yang terakhir ada asuransi. Asuransi Kita Bisa mengelola berbagai program perlindungan termasuk asuransi wisata di lebih dari 500 lokasi wisata dan pernah menjadi pengelola asuransi jiwa untuk jamaah haji Indonesia. Asuransi Kita Bisa juga menghadirkan produk baru bernama Saling Jaga. Saat ini produk yang sudah tersedia adalah Saling Jaga Keluarga, asuransi jiwa syariah dengan semangat tolong-menolong melindungi keluarga. Selanjutnya yaitu tahap penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi komunikasi dan program sosial Yayasan Kita Bisa berdampak pada penerima manfaat serta para donatur. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengalaman, persepsi, dan respon para pemangku kepentingan terhadap program yang dijalankan oleh Yayasan Kita Bisa. Tahap penelitian Yayasan Kita Bisa meliputi evaluasi dari donatur.
Survei kepuasannya yaitu mengumpulkan data dari donatur terkait pengalaman donasi mereka, kemudahan menggunakan platform, metode pembayaran, serta kejelasan laporan. Lalu evaluasi dari penerima manfaat. Laporan keberlanjutannya yaitu mengevaluasi dampak jangka panjang program terhadap penerima manfaat, apakah donasi dapat menyelesaikan masalah atau menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Kemudian evaluasi dari mitra korporasi. Laporan impact-nya yaitu melaporkan dampak yang dicapai melalui kerjasama dengan mitra, seperti jumlah penerima manfaat yang terbantu atau dampak sosial dari program yang dijalankan. Lalu yang terakhir, evaluasi dari masyarakat umum. Reputasi di media sosial yaitu menganalisis tanggapan publik melalui media sosial untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana masyarakat menanggapi program kitabisa.com. Edukasi dan kesadaran sosialnya yaitu mengukur seberapa baik kitabisa.com dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial melalui kampanye dan edukasi yang dilakukan. Tahap perencanaan Yayasan Kitabisa. Yang pertama di bulan April, nama kegiatannya adalah Malam Apresiasi Donatur dan Karyawan Yayasan Kitabisa. Kegiatan ini untuk memberikan apresiasi atau rasa terima kasih kepada setiap donatur tetap dan karyawan Yayasan Kitabisa yang telah memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan sosial. Untuk rincian anggaran, yang pertama, biaya sewa hall bintang 3 termasuk fasilitas dalam sehari yaitu 20 juta rupiah. Yang kedua, biaya untuk catering seperti makanan berat, snack, minuman yaitu 25 juta rupiah. Yang ketiga, biaya door prize seperti HP Samsung A54, sepeda gunung, Android TV 43 inch, kulkas LG Magicom 5-in-1 yaitu 42 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya adalah 87 juta rupiah. Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah e-undangan resmi, email perusahaan yang berguna untuk menyebarkan e-undangan ke setiap donatur tetap dan karyawan Yayasan Kitabisa. Yang kedua, di bulan Agustus, nama kegiatannya adalah Bazar Makanan, Minuman, Aksesoris. Kegiatan bazar ini membuka peluang untuk pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat yang disediakan atau diadakan tanpa membayar sewa. Untuk rincian anggarannya, yang pertama, biaya sewa lapangan untuk bazar dalam seminggu yaitu 70 juta rupiah. Yang kedua, biaya listrik dan keamanan dalam seminggu yaitu 35 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya adalah 105 juta rupiah. Untuk media yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu sosial media seperti Instagram Yayasan, lalu website resmi, brosur, Google Form yang berguna untuk menjadi ruang pendaftaran jika ingin berjualan di bazar. Lalu yang terakhir adalah televisi. Yang ketiga, di bulan Desember, nama kegiatannya adalah Corporate Social Responsibility yang judulnya memberikan edukasi. Kegiatan yang diadakan di sekolah daerah terpencil dengan aktivitas seperti mengedukasi anak-anak dengan tema memperkenalkan jenis emosi dan mengekspresikan serta cara mengendalikan emosional. Untuk rincian anggaran, yang pertama, biaya untuk 2 orang ahli psikologi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak yaitu 20 juta rupiah. Yang kedua, donasi untuk dukungan operasional kegiatan pembelajaran dalam sekolah tersebut yaitu 50 juta rupiah. Yang ketiga, biaya transportasi bus untuk berangkat dan pulang dari lokasi sekolah yaitu 3 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya adalah 73 juta rupiah. Untuk media yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu media sosial seperti Instagram Yayasan dan website resmi. Selanjutnya ada tahap aksi komunikasi dari Yayasan Kitabisa. Yang pertama, periode Januari, tepatnya di tanggal 25 Januari dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Publikasinya adalah pengenalan profil Yayasan Kitabisa.com. Eventnya itu open house,
newsnya press release program perdana, community-nya donasi sembako ke lingkungan sekitar yayasan, identitinya pembuatan seragam baru, lobby dan negosiasinya meeting dengan lembaga yayasan, dan social investment-nya program berbagi bersama. Yang kedua itu periode bulan Mei, tepatnya di tanggal 2 Mei dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Publikasinya adalah pemberitaan program baru melalui kerjasama dengan influencer, eventnya penggalangan donasi, newsnya press release mengenai detail kegiatan belajar, community-nya kegiatan belajar bersama di panti asuhan, identiti pembuatan lanyard panitia dan peserta, lobby dan negosiasi meeting dengan donatur yayasan, dan social investment-nya pengembangan wawasan anak. Lalu untuk periode selanjutnya di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Nasional. Publikasinya ada seminar edukasi pentingnya kesehatan, eventnya ada fundraising, newsnya ada membuat konten video mengenai informasi kegiatan yang diadakan, community-nya pengobatan gratis, identitinya pembuatan seragam kaos HUT RI, lobby dan negosiasi, diskusi dengan pihak rumah sakit, dan social investment-nya peduli kesehatan. Lalu untuk periode terakhir yaitu di bulan Desember, tepatnya di tanggal 3 Desember dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Nasional. Publikasinya ada kampanye donasi, eventnya fundraising, newsnya press release donasi disabilitas dan bekerja sama dengan influencer, community-nya donasi alat bantu untuk penyandang disabilitas, identitinya pembuatan topi dengan desain yayasan merangkul disabilitas, lobby dan negosiasi, meeting dengan pihak rumah sakit dan donatur yayasan, dan social investment-nya menumbuhkan rasa peduli terhadap disabilitas di sekitar. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi tim PR di Yayasan Kita Bisa dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa aspek kunci yang mencerminkan efektivitas komunikasi, pencapaian target, dan dampak terhadap publik. Yang pertama, kita bisa menunjukkan kreativitas yang baik, namun lebih banyak ide segar dan eksperimen dengan format kampanye baru dibutuhkan untuk menjaga daya tarik publik. Lalu, kampanye yang diluncurkan oleh tim PR mendapat respon positif, namun diperlukan inovasi lebih lanjut dalam kolaborasi dengan influencer dan platform digital untuk meningkatkan engagement. Lalu, respon audiens terhadap kampanye positif, namun diperlukan survei rutin dan analisis umpan balik dari stakeholder untuk terus memperbaiki komunitas yang dilakukan. Sekian penjelasan mengenai Yayasan Kita Bisa. Terima kasih.